Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama Bapak ya di mata pelajaran matematika. Kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya ya mengenai kemarin di semester yang lalu atau di pertemuan yang lalu ya. Kita sudah belajar tentang matriks dengan operasi hitungnya. Sekarang untuk semester 2 itu sebenarnya masih ada tentang berkaitan dengan matriks, yaitu determinan dan inverse matriks. Nah, namun sebelum ke sana kita akan belajar tentang minor, kofaktor, dan juga adjoint pada matriks. Nah, nanti akan berkaitannya dengan determinan dan juga inverse matriks. Minor adalah nilai dari elemen lain yang tidak sebaris dan juga tidak sekolom dengan suatu elemen. Nah, minor pada matriks ordo ini nih, ordo 2 kali 2. Nah, jika matriksnya elemennya berempat, berarti minor A sama dengan nilai D. Minor B sama dengan nilai C, ya, minor C sama dengan nilai dari B, minor D sama dengan nilai dari A. Ya. Nah, kalau ini matriks pada ordo 3 kali 3. Kita langsung bagaimana cara menghitungnya. Nah, kita langsung ke next step ya. Nah, kita kan ada A, B, C, D, E, D, E, F, G, H, I ya. Kalau misalnya bentuknya seperti begini, biasanya gini, adanya nilai minor, kofaktor, dan juga adjoint itu hanya terdapat pada matriks persegi. Kalau misalnya matriks baris atau kolom saja, itu tidak ada. Tidak akan ditemukan nilai minor, kofaktor, dan juga adjoint. Tidak ada. Nilai minornya 0. Atau tidak terdefinisikan. Lanjut ya. Nah, makanya minor A itu, nah, seperti begini. F, G, H, I, minor B, D, F, G, I, ya kan? Kita menggunakannya gini. Dengan cara apa nantinya kita menemukan nilai minor? Kita tutupkan. Tidak boleh, tadi aturannya adalah, minor itu adalah tidak nilai yang tidak sebaris dan juga tidak sekolom. Kalau misalnya nilai minor A, berarti tidak boleh ada yang satu baris dengan nilai A, ataupun juga sekolom dengan nilai A, ya. Nah, set, berarti minornya itu adalah E, F, G, H. Nah, kita nanti akan tahu cara menghitungnya ya. Nah, cara menghitung nilai minor matriks. Nah, untuk order 3 kali 3. Untuk minor A itu adalah, tadi apa? E kali I, elemen E dikalikan elemen I, dikurangi nilai F, nilai H. Ya. Nanti dikali silang ya. Minor B, nilai elemen D dikalikan I, dikurangi F kali G. Minor C, D kali H, dikurangi E kali G. Minor D, nilai elemen B dikalikan I, dikurangi nilai elemen C dikalikan H. Minor E, nilai A dikalikan dengan nilai I, dikurangi nilai C, dikalikan dengan nilai G. Nah, minor F, ya, itu nilai A dikalikan dengan H, dikurangi nilai B, dikurangi E dikalikan dengan G. Minor G, itu adalah nilai B dikalikan F, dikurangi nilai C, dikalikan E. Minor H, nilai minor H, ya, itu nilai A dikalikan dengan F, dikurangi C, dikalikan dengan G. Minor I, A dikalikan dengan E, dikurangi B, dikalikan dengan D. Ya. Lanjut. Kofaktor. Kalau kofaktor itu adalah nilai yang nanti yang yang ditentukan dari nilai hasil dari nilai minor.
Ya, ada beberapa ketentuannya. Jika nomor baris dan juga nomor kolom ganjil, kofaktor bernilai negatif. Ya. Namun jika nomor baris dan nomor kolom genap, itu kofaktor bernilai positif. Nah, ini kofaktornya. Kofaktor dilambangkan dengan C. Ya, sebentar ya. Iya. Oh iya, jadi polanya plus minus plus minus. Gitu. Nah, order 2 kali 2, kofaktornya adalah berarti minor A kan nilainya D ya. Kalau untuk order 2 kali 2. Nah. Kalau misalnya kofaktornya nilai minornya ini, maka kofaktornya jadi positif. Ya. Jika kolom pertama akan menghasilkan nilai negatif. Jika positif, sorry. Jika barisnya positif, baris ganjil atau baris genap, kolomnya ganjil atau genap, maka nilainya negatif. Gitu. Ya. Nah, ini contohnya. Kalau ganjil-ganjil, genap-genap akan hasilnya positif. Ya. Jika baris ganjil, kolom ganjil, itu hasilnya positif. Baris genap, kolom genap, positif. Baris ganjil atau genap, kolom ganjil atau genap, itu negatif. Ya. Nah, kita lanjut ke adjoint. Adjoint adalah nilai transpose matrik dari kofaktor suatu matrik persegi. Transposnya dari kofaktor. Nah, kalau adjoint itu adalah merubah baris transpose ya. Nah, berarti adjoint itu adalah kofaktor transpose. Kofaktor dari matrik order kedua kayu kan D min C min B A ya berubah. Yang tadinya baris menjadi kolom, yang dari yang kolom menjadi baris. Berarti merubah dudukan aja. Set. Gitu ya. Begitu pun dengan yang order 3 kali 3. Cuman untuk order 3 kali 3 itu harus tentukan dulu nilai minor dan kofaktornya dihitung dulu supaya tidak ada kekeliruan. Contoh, nah, menentukan minor, ada kofaktor dan matrik kofaktor. Diketahui matriksnya ini ya, 213, 405, 678. Tentukan minor M matriks baris ke-1,
baris ke-1, kolom ke-2. Ya. Baris ke-1, kolom ke-2, berarti nilai minor 1. Ya. Nah, maka ini salah. Yang ini. Maka kita gariskan aja. Nah, set. Set. Berarti berapa? 4, 6, 5, 8. Kita kali silang. 4 kali 8 dikurangi 6 kali 5 atau 5 kali 6. Berapa? 32 dikurangi 30 sama dengan 2. Ya. Nah, lanjut. Nah, masih dengan matriks yang sama, tentukan nilai kofaktor C12. Nah, kita lihat. Ya. Nah, kalau pakai rumus itu adalah min 1. Nah, rumusnya ini. Rumus untuk mencari nilai kofaktor. Nah, min 1 pangkat I. I itu adalah nantinya baris, J-nya adalah kolom. Dikalikan matriks, elemen matriks, kolom 1, kolom I, baris I, kolom J. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah minor, sorry. Dikalikan dengan minor, bukan matriks, tapi minor. Ya. Berarti kan kofaktor baris ke-1, kolom ke-2. Berarti minor 1. Ya. Nah, rumusnya masukkan min 1 ditambah pangkat baris 1, I itu adalah baris, J itu adalah kolom. Berarti 1 tambah 2 dikalikan minor dari nilai minor dari 1 sama dengan min 1 pangkat 3 dikalikan 2. Maka kofaktornya adalah min 2. Paham? Paham. Nah, kita clear. Lanjut, kita ke contoh ketiga, ada matriks kofaktor. Tentukan kofaktor dari matriks 1, 2, 3, 4. Nah, tentukan dulu minornya. Ya. Tentukan dulu minornya. Kita bareng-bareng. Minor 1 berapa? Kalau minor itu artinya nilai yang tidak sebaris dan juga tidak sekolom. Kalau misalnya ada yang sebaris satu kolom dengan 1, dicoret. Sedangkan nilai 1 adalah berapa? 4. Ya. Minor ya. Minor matriks B. Minornya berapa? 4. Nah. Terus. Ada iris gak? Tentukan nilai minor B dari 2.
kita coret ya. Yang tidak sebaris dengan 2 dan tidak sekolom dengan 2. Satu baris ini kan, berarti nilai nah gini, 1 ya. Tidak sekolom dengan 2, 4. Berarti berapa? 3. Sip. Lanjut. Terus, tentukan nilai minor dari 3. Berapa ya? Kita bareng-bareng. Tidak satu baris dengan 3, tidak sebaris dengan 2. Kalau ada yang sebaris dengan 3, berapa? 4. Yang sebaris dengan satu kolom dengan 3 ada berapa? Angka berapa? Angka 1. Maka nilai minornya berapa? Nilai minor 3, 2. Lanjut. Kita menentukan nilai minor 4. Artinya kalau nilai minor itu nilainya tidak boleh sebaris dan juga satu kolom. Ya. Kita lanjutkan ya. Ada yang sebaris dengan 4? Berapa? 3. Yang sebaris dengan yang satu kolom dengan 4 adalah 2. Kita coret. Berarti berapa yang tersisa? 1 ya. Sorry, 1. Nah, anggaplah ini 1 ya, kawan-kawan. Nah, ketentuan kofaktor. Ya, cara mencari nilai kofaktor. Dari ini, jika baris satu minornya itu harus jika baris 1 kolom 1 itu jika barisnya kuncinya adalah jika jumlah baris ditambah dengan jumlah kolom, nomor baris ditambah dengan nomor kolom bernilai bilangan genap, maka hasilnya positif. Kalau jika nomor baris ditambah dengan nomor kolom yang bernilai ganjil, nilai kofaktornya negatif. Ya. Saya kasih ini. Nah, kalau kita menentukan nilai kofaktor ini, berapa? 4. Karena berapa terletak di baris ke-1 kolom 1. Kalau misalnya kolomnya ganjil atau genap ditambah dengan genap atau tambah ganjil atau ganjil tambah genap, itu akan hasilnya negatif ya. Jadi hasilnya gini. Positif, negatif, negatif, positif. Ya, polanya gini. Positif, negatif, positif, negatif, positif. Cara cepat. Itu cara cepat. Nah, bagaimana cara menentukan adjoin? Nah, di nomor 4. Dengan sama, matrik yang sama. Kita sudah ditentukan nilai kofaktornya. Nah, maka kalau untuk mencari adjoin itu kita harus tentukan dulu nilai minor dan juga kofaktor dari masing-masing elemen. Ya, makanya kita sudah tahu adjoinnya. Nah, adjoin itu adalah transpose dari kofaktor.
merubah yang tadinya baris menjadi kolom, yang tadinya kolom menjadi baris. Ya, seperti begini. Asalnya 4 min 3 ini satu baris. Dirubah, jadi 3-nya ke bawah. Yang 2-nya ke atas. Contohnya di sini. Itu adalah hasil transpose. Ya. Nah, begitu ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.